Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الآية: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat oase yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur, yang mana Allah telah memberi kita panjang umur sehingga kita dapat bertemu kembali pada acara oase obrolan asik sore-sore bersama MGMP PAI SMP Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan acara kita semua pada hari ini dan seterusnya mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda alam, sang idola umat Islam, yakni Habibana wa Nabiyyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan umatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat oase yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya di sini bersama A'ada Usama, salah satu pengajar, salah satu guru di SMP 4 Langkap Lancar, yaitu saya mengampu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada acara oase kali ini, izinkan saya membawakan sebuah tema, keunggulan manusia. Hadirin sahabat oase yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat yang tidak kita sadari sampai hati, satu nikmat yang kurang kita syukuri adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi seorang manusia. Kenapa kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia pantas harus bersyukur? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ketika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia itu merupakan salah satu makhluk yang paling sempurna. Kita ambil 3 contoh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga malaikat. Dari ketiga makhluk tersebut kita periksa satu persatu unsur kelengkapan yang ada pada makhluk tersebut. Yang pertama adalah rasa. Apakah manusia punya rasa? Jelas, manusia itu punya rasa. Ada rasa senang, sedih, sakit, gembira. Itu rasa manusia. Yang kedua, hewan. Apakah hewan punya rasa? Jelas, hewan itu punya rasa. Ketika, contohnya saja gitu, ketika ada ayam masuk rumah kita, dengan seketika kita usir ayam tersebut dari rumah. Ayam tersebut akan seketika akan lari dan lompat. Kenapa? Karena ayam tersebut takut. Berarti ayam itu punya rasa takut. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, malaikat. Apakah malaikat itu punya rasa? Tidak. Malaikat itu tidak diberi rasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat diberi rasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bumi ini hancur.
makhluk yang ada di bumi ini mungkin kebanyakan tidak akan bisa hidup kalau malaikat diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyanggah bumi ini. Kalau malaikat punya rasa, misalkan malaikat itu protes ke Allah, ya Allah, udah pegel ini ya Allah, turunkan aja dulu sebentar ya Allah, ini udah ada kemas, udah ada kesemutan. Ketika sanggahan malaikat penyangga dari malaikat diturunkan, maka bumi akan hancur. Atau malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan rezeki. Kata Allah, malaikat turunkan rezeki ini ke si Darus, misalkan ke saya sendiri. Malaikat protes, ya Allah capek, istirahat dulu sebentar 5 menit saja ya Allah. Ternyata rezeki yang Allah berikan untuk saya yang dititipkan ke malaikat itu adalah rezeki bernapas. Bayangkan, rezeki bernapas saya 5 menit diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi? Sudah meninggal saya. Itu tanpa kita sadari. Yang kedua, nafsu. Apakah manusia memiliki nafsu? Jelas, manusia itu memiliki nafsu. Kalau manusia tidak memiliki nafsu, maka seberapa lapar pun perut, seberapa dahaga pun tenggorokan, kita tidak nafsu untuk makan, ya tidak akan makan. Kita tidak nafsu untuk minum, ya tidak akan minum. Ataupun nafsu birahi, kalau kita tidak memiliki nafsu birahi, ya jelas manusia itu tidak akan berkembang. Yang kedua, hewan. Apakah hewan memiliki nafsu? Jelas, hewan memiliki nafsu. Ketika lihat di arena adu domba, domba yang di sebelah kanan dan domba yang di sebelah kiri, dia sudah siap-siap untuk diadu. Kenapa? Karena dia sudah pada nafsu dua-duanya untuk bertengkar. Ayam di sebelah kanan, ayam sebelah kiri udah siap-siap, bulunya udah ke atas, lalu diadu, dia sudah pada nafsu. Begitupun nafsu birahi sama, hewan pun sama punya nafsu birahi. Kalau hewan tidak memiliki nafsu birahi, maka hewan tidak akan pernah berkembang. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hewan dan juga kepada manusia. Apakah yang ketiga, malaikat punya nafsu? Tidak. Kalau malaikat diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah kehancuran. Misal, Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan rizki 100 untuk si A dan 100 untuk si B. Tapi malaikat, karena malaikat punya nafsu, malaikat tidak suka sama si A. Maka rizki yang untuk si A dikasihkan ke si B semuanya. Berarti mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau malaikat diberi nafsu? Yang ketiga adalah akal pikiran. Apakah manusia memiliki akal pikiran? Jelas, manusia itu memiliki akal pikiran. Apakah hewan memiliki akal pikiran? Tidak. Hewan itu tidak memiliki akal pikiran. Meskipun kita sama-sama punya otak, punya hati. Hewan punya otak, punya hati. Tetapi kita otak dan hatinya nyambung. Adanya persenyawan antara otak dan hati, maka menjadikan satu pemikiran. Kalau hewan, otak dan hatinya tidak nyambung, maka tidak menjadi pikiran. Bahkan ada juga dari golongan manusia juga yang otak dan hatinya sedang tidak disambungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saudara-saudara kita yang berjalan-jalan di pinggir jalan, dia sama-sama manusia, tetapi otaknya dan hatinya tidak nyambung, maka dia tidak punya rasa malu, dia tidak punya pikiran. Bahkan dia telanjang pun jalan-jalan, dia nggak pernah merasa malu, nggak pernah merasa minder. Yang ketiga, apakah malaikat punya pikiran? Tidak. Allah tidak menganugerahkan pikiran kepada malaikat, tetapi Allah menganugerahkan akal tabi'i, akal untuk turut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat la ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah menentang perintahan Allah. Berbeda kita yang punya pikiran.
Ketika berkumandang suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah. Tetapi pikiran kita sering berkomentar, pikiran kita sering ngomong, baru juga adzan waktunya masih panjang. Itu hasil pikiran. Tapi kalau malaikat ketika diberi perintah oleh Allah langsung berangkat. Karena malaikat hanya diberi akal untuk turut saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberi akal untuk protes. Jadi ketiga kelengkapan makhluk tersebut, manusialah yang unggul. Hadirin sahabat Oase rahimakumullah. Tetapi keunggulan manusia tidak boleh dijadikan kesombongan. Keunggulan manusia tidak boleh dijadikan kesempatan untuk menyepelekan makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena keunggulan manusia tersebut seketika bisa saja Allah cabut. Tsumma radadnahu asfala safilin, maka kesempurnaan manusia pun akan Allah tarik kembali, akan Allah turunkan kembali ke tempat yang lebih rendah. Dari dua ayat tersebut ada dua perspektif makna dalam tafsir Muyassar. Makna yang pertama adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah itu menciptakan manusia dari mulai manusia dalam rahim, keluar dari rahim ibu kita. Kita tidak berdaya, gigi pun tak ada, rambut pun kadang tak ada, tenaga pun tak ada. Tetapi dengan berangsur-angsurnya tahun, umur kita semakin dewasa, semakin gede, maka tenaga kita semakin kuat. Gigi kita yang tadinya tidak ada akan tumbuh satu persatu. Rambut kita yang awalnya tidak ada akan tumbuh satu persatu, akan tumbuh dengan sendiri. Maka kita akan menuju titik kesempurnaan. Tetapi tsumma radadnahu asfala safilin, kesempurnaan manusia Allah cabut satu persatu. Gigi yang berbaris rapi Allah cabut satu persatu. Ketampanan wajah, kecantikan, keanggunan Allah cabut secara perlahan. Yang awal mulanya cantik, ganteng, semakin lama semakin keriput, Allah tarik. Rambut kita yang awalnya hitam, bergelombang, maka Allah secara perlahan akan mencabut hitam tersebut. Apakah rontok sampai nggak ada rambutnya, atau Allah ganti dengan warna putih? Bahkan tidak sampai sana. Yang awalnya kita tenaga kita besar, secara perlahan tenaga kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita tua rempah tidak berdaya apa-apa. Bahkan nyawa pun yang Allah berikan sebagai penunjang kesempurnaan, Allah cabut dengan seketika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang akan kita sombongkan? Itu perspektif makna yang pertama. Yang kedua, Allah telah mengangkat derajat manusia. Allah telah meninggikan derajat manusia. Tetapi derajat manusia tersebut dengan seketika bisa Allah turunkan pada derajat yang lebih rendah daripada derajat yang ada. Kita dengar kisah ada seekor ayam ngobrol dengan seekor kucing. Kata ayam, Alhamdulillahilladzi ja'alani daikan wa lam taj'alni hirran. Kata ayam, Alhamdulillah ya Allah, aku diciptakan menjadi seekor ayam, tidak kau ciptakan menjadi seekor kucing. Kucing protes, kenapa ayam? Ente bersyukur ciptakan menjadi seekor ayam, tidak menjadi kucing. Karena ketika ayam itu, kami itu disembelih dan dimakan oleh orang-orang muslim, dimakan oleh orang-orang soleh, dimakan untuk
jalan ibadah kepada Allah. Tidak pernah kita mendengar ada syukuran menyembelih kucing, nggak pernah. Lalu kucing pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alani hiran walam taj'alni kalban. Ya Allah, alhamdulillah aku diciptakan menjadi seekor kucing, tidak kau ciptakan menjadi seekor anjing. Gitu kata kucing. Kenapa? Anjing itu najis muka Allah. Tidak sedikit kucing dipelihara sampai dibawa ke rumah, sampai dibawa ke kamar, tapi anjing jarang. Karena anjing memiliki najis muka Allah. Umat Islam memelihara kucing sampai dibawa ke kamar, tapi jarang. Bahkan tidak ada umat Islam yang memelihara anjing dibawa tidur bersama di kamar. Tidak. Lalu anjing pun bersyukur. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam taj'alni hinziran. Ya Allah, alhamdulillah kau telah ciptakan aku menjadi seekor anjing, tidak kau ciptakan aku menjadi seekor babi. Kenapa? Coba kalian lihat. Coba kita telah di lingkungan kita. Kalau anjing bermain di depan rumah kita, di pinggir-pinggir jalan, di lapangan, bermain bersama anak-anak kita, bermain bersama kita di lapangan, itu hal sudah biasa. Bahkan tidak sedikit orang yang memelihara anjing dikasih makan. Umat Islam pun ada yang memelihara anjing dikasih makan. Coba kita bandingkan apabila ada babi main-main di depan rumah kita di pinggir jalan, atau ada babi main-main di lapangan bareng sama anak-anak kita, bareng sama kita di lapangan. Pasti semua akan bubar. Takut semua. Maka tidak sedikit banyak orang yang berangkat ke hutan hanya untuk memburu babi. Lalu babi pun bersyukur. Alhamdulillahilladzi ja'alani hinziran walam taj'alni tarikus shalah. Alhamdulillah ya Allah, aku diciptakan menjadi seekor babi. Cek babi, bukan kata saya, kata babi. Walam taj'alni tarikus shalah. Allah tidak menciptakan aku sebagai orang menjadi seorang yang meninggalkan sholat. Ternyata derajat orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa ada udzur apa-apa, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka derajatnya lebih rendah daripada anjing sekalipun babi. Maka dari itu, sahabat oase yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi dari materi yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga keunggulan, kesempurnaan derajat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah bisa memasrahkan diri kepada Allah, kita sudah bisa beribadah kepada Allah, maka derajat kita akan tetap di atas makhluk-makhluk yang lain. Tetapi apabila kita tidak beribadah kepada Allah, mengabaikan perintah Allah, maka derajat yang Allah tinggikan akan Allah tarik lebih hina daripada hewan yang paling hina sekali. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.